sebuah negara di Afrika Barat dengan ibu kota Conakry, memiliki luas sekitar 245.857 km persegi dan populasi sekitar 13 juta jiwa. Geografisnya mencakup pegunungan, dataran tinggi, dan hutan hujan tropis, dengan sungai Niger yang mengalir melalui wilayahnya. Ekonominya bergantung pada pertanian dan pertambangan, terutama bauksit, yang menjadi cadangan terbesar di dunia, serta emas dan berlian dengan jumlah yang cukup besar. Sebagai republik, sistem pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden yang berfungsi sebagai kepala negara. Mayoritas penduduknya adalah Muslim, dengan suku seperti Fulani, Malinke, Susu, dan 21 suku lainnya yang memperkaya keberagaman budaya negara ini. Untuk mengenal lebih banyak tentang Guinea, kami telah merangkum 29 fakta terkait negara ini yang mungkin belum kamu dengar sebelumnya. Di dunia ada 4 negara yang mengandung nama Guinea. Negara-negara tersebut adalah Guinea, Guinea Khatulistiwa dan Guinea Bissau terletak di benua Afrika, dan Papua New Guinea di Oseania. Negara yang akan kita bahas kali ini sering disebut Guinea Conakry untuk membedakan dengan yang lainnya. Orang Eropa pertama kali menapakkan kaki di Guinea yakni pada abad ke-15. Yang pertama kali datang adalah bangsa Portugis, kemudian Inggris, dan Prancis. Di Guinea, mereka mengembangkan perdagangan budak, melakukan eksploitasi ekonomi dan sumber daya alam, membangun infrastruktur untuk kepentingan kolonial, dan lain sebagainya. Guinea dulu bernama Guinea Prancis karena merupakan bekas jajahan Prancis. Guinea Prancis didirikan pada tahun 1891 dan menjadi bagian dari Afrika Barat Prancis. Guinea dijajah Prancis kurang lebih selama 70 tahun. Guinea mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 2 Oktober tahun 1958. Bahasa resmi Guinea adalah bahasa Prancis. Bahasa ini digunakan sebagai bahasa nasional yang diterapkan di berbagai aktivitas kehidupan, termasuk administrasi negara dan bidang pendidikan. Meskipun begitu, banyak juga bahasa daerah yang digunakan oleh masing-masing etnis di Guinea. Di Afrika Barat, bangsa Prancis, Portugis, dan Spanyol memiliki wilayah kolonial yang berbeda. Masing-masing wilayah kolonial tersebut kini telah membentuk negara sendiri-sendiri dan mengandung kata Guinea. Guinea Prancis menjadi Guinea, Guinea Portugis menjadi Guinea Bissau, dan Guinea Spanyol menjadi Guinea Khatulistiwa. Sejak kemerdekaan, Guinea mengalami ketidakstabilan negara yang berlarut-larut. Hal ini disebabkan karena percobaan penerapan paham sosialis selama 20 tahun yang disebut sebagai komunokrasi. Selain itu, faktor lain seperti kudeta militer, ketegangan antar etnis, dan kecurangan pemilu juga sangat berpengaruh. Guinea sekarang ini dikuasai oleh pimpinan junta militer hasil kudeta. Mamadi Doumbouya ialah pemimpin di balik kudeta militer yang dilakukan tahun 2021 lalu. Doumbouya melakukan kudeta tersebut dengan dalih ingin menyelamatkan negara dari Presiden Alpha Condé yang dianggap tidak menepati janji-janjinya. Bahkan di bawah pemerintahan Alpha Condé, Guinea mengalami guncangan sosial dan politik yang besar. Sebab, Alpha Condé mengubah konstitusi negaranya agar ia bisa berkuasa selama 12 tahun lagi. Mata uang Guinea adalah franc Guinea. Mata uang ini dibagi lagi menjadi satuan yang lebih kecil yang disebut centimes. Saat video ini dibuat, 1 franc Guinea sama dengan 1,86 rupiah. Guinea merupakan hulu dari 3 sungai utama di Afrika Barat. 3 sungai tersebut adalah Sungai Gambia, Sungai Senegal, dan Sungai Niger. Moyen Guinea, atau dalam bahasa Indonesia, Guinea Tengah, adalah wilayah Guinea yang memiliki pemandangan alam sangat indah. Wilayah ini terdiri dari perbukitan,
hutan lebat, dan lembah yang menawan. Kondisi alam demikian sangat memanjakan mata, baik wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang berkunjung. Wilayah Gini telah dihuni kurang lebih selama 30.000 tahun oleh populasi yang memiliki pola hidup berburu dan meramu. Bertani juga sudah dilakukan di sini selama 3.000 tahun. Gini memiliki sebuah situs warisan dunia UNESCO, yaitu Gunung Nimba yang sebagian wilayahnya dimiliki Liberia dan Pantai Gading. Cagar alam ini terdapat berbagai flora dan fauna yang kaya dan unik. Di Pegunungan Nimba, simpanse pertama kali diamati memakai alat bantu untuk memotong-motong dan memperkecil ukuran makanan menjadi porsi kecil. Tahun 2009, mereka terlihat menggunakan alat seperti parang batu dan kayu saat mengolah buah trekulia. Mereka juga memakai landasan batu sebagai alas. Terdapat festival kebudayaan nasional yang menarik di Gini. Acara ini dilaksanakan tiap tahun dengan menunjukkan berbagai macam kesenian tradisional seperti musik, tari, teater, dan seni rupa. Saat festival berlangsung, tiap etnis dari seluruh penjuru negeri berkumpul dan menunjukkan keunikan budayanya masing-masing. Afrika tidak lepas dari keanekaragaman satwa liarnya termasuk di negara Gini. Negara ini menjadi rumah bagi beragam spesies hewan seperti gajah, kuda Nil, monyet, hingga burung. Alam Gini sangat cocok untuk para pecinta wisata petualangan dengan satwa liar di dalamnya. Cagar alam Gunung Nimba merupakan sebuah rangkaian gunung dan perbukitan yang berpuncak di Gunung Nimba. Puncak gunung ini menjadi titik tertinggi di Gini. Ketinggiannya 1.752 meter di atas permukaan air laut. Tidak hanya di negara ini, puncak ini juga menjadi yang tertinggi di Republik Pantai Gading. Di tahun 2017 lalu, spesies pohon baru dengan nama Talbosella ciki ditemukan di Gini. Yang membuat penemuan ini sangat berbeda, pohon ini dapat tumbuh setinggi 25 meter. Jadi, cukup mengagetkan mengingat pohon ini bisa tumbuh menjulang tinggi namun baru ditemukan. Gini memiliki garis pantai sepanjang 320 km. Negara ini masih banyak lokasi pantai dengan pemandangan alamnya yang masih asli. Pantai yang terkenal di Gini salah satunya adalah Pantai Iles de los. Saat ingin berobat, orang Gini akan datang ke tabib tradisional. Di negara ini tabib memang masih populer sebagai salah satu jalan untuk mengobati penyakit. Bahkan, tabib tradisional ini dipercaya menjadi tempat pertama bagi 80% penduduk Gini yang mengalami sakit. Gini memiliki tarian unik yang sering dipertunjukkan saat upacara kebudayaan. Tarian tersebut adalah tarian topeng. Tari ini biasanya dibarengi dengan permainan drum yang berirama serta gerakan tarian yang khas. Gini dulunya merupakan bagian dari Kekaisaran Mali di Afrika Barat. Kekaisaran Mali dikenal juga sebagai Kekaisaran Manding atau Manden Kurufa yang berkuasa antara abad ke-13 hingga ke-15. Di Gini, 94,5% perempuan menjalani female genital mutilation. Banyaknya persentase ini tidak lepas dari pengaruh agama, budaya, dan kelompok etnis di dalam negeri yang sebagian besar mendukung FGM. Gini mengalami kondisi udara yang berkualitas rendah bahkan cenderung buruk. Sebuah analisis terkini memberikan informasi bahwa negara ini memiliki tingkat kematian yang tinggi karena masalah polusi udara. Beberapa penyebab utama adalah ekstraksi bauksit, industri tambang, dan emisi kendaraan bermotor. Meskipun Gini memiliki sumber daya alam yang melimpah, bahkan memiliki cadangan bauksit terbesar di dunia, jumlah biji besi, emas, dan berlian yang cukup besar, negara ini masih dikategorikan ke dalam negara yang kurang berkembang di dunia. Sepak bola adalah olahraga paling populer di Gini. Mereka juga memiliki nama untuk timnas mereka yakni Sili Nasional yang memiliki arti gajah nasional.
Data tahun 2017 menunjukkan tingkat literasi orang dewasa di Guinea sangatlah rendah, yakni hanya 41%. Rendahnya angka ini menjadikan Guinea menjadi negara ke-9 dengan tingkat literasi orang dewasa terendah di dunia. Guinea menerapkan wajib sekolah hanya 6 tahun saja, namun kenyataannya sebagian besar tidak mencapai 6 tahun wajib belajar. Masalah ini timbul karena tingkat kemiskinan di Guinea yang tinggi. Bahkan PBD mereka hanya $1.180 Amerika Serikat saja. Terdapat sebuah wilayah di Guinea yang terkenal dengan pandai besinya yang terampil. Wilayah tersebut adalah Kankan. Di sini, kerajinan yang terbuat dari logam besi dan baja sangat melimpah. Kamu bisa menemukan berbagai macam kerajinan termasuk perkakas, perabotan dapur, hingga senjata tradisional. Berbagai macam pakaian tradisional terdapat di Guinea. Setiap kelompok etnis punya ciri khasnya sendiri untuk busana tradisionalnya. Pada umumnya, pakaian tradisional mereka dihiasi warna-warni yang cerah, corak dan sulaman yang rumit. Fouti merupakan hidangan nasional Guinea. Makanan ini terbuat dari bahan utama nasi dan saus. Saus ini biasanya terdiri dari bahan-bahan seperti tomat, paprika, bawang bombay, dan daging atau ikan. Itulah sejumlah fakta menarik mengenai Guinea yang perlu kamu ketahui. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.